Pengertian mesek dengan metode Evrulates adalah suatu metode pijat dengan cara menggunakan media telapak tangan dengan menggosok bagian tubuh. Kontraindikasi mesek dengan metode Evrulates ini yang pertama, tidak boleh dilakukan pada pasien dengan nyeri pada daerah punggung. Yang kedua, tidak boleh dilakukan pada pasien dengan luka pada daerah punggung. Dan yang ketiga, tidak boleh dilakukan pada pasien yang terindikasi tumor. Yang keempat, tidak boleh dilakukan pada pasien yang mengalami edem atau pada pasien dengan gangguan irama jantung. Tujuan diperlukannya SOP mesek dengan metode Evrulates ini adalah sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan mesek punggung dengan metode Evrulates. Prosedur mesek punggung dengan metode Evrulates, yang pertama kita harus persiapan alat dulu. Persiapan alat meliputi baki yang berisi 1. Pengalas atau underpad atau handuk. Yang kedua, APD yang meliputi sarung tangan bersih, jas, dan masker. Yang ketiga, virgin coconut oil. Yang keempat, sepet 3 cc sebanyak 1 buah. Yang kelima, mangkok kecil. Pagi Bapak, perkenalkan saya Kristina. Saya perawat ICU yang berdinas pagi pada hari ini. Benar ya, ini dengan Bapak Agus. Bapak, seperti yang saya janjikan kemarin, pada pagi hari ini saya akan melakukan mesek punggung dengan metode Evrulates. Adapun tujuan saya melakukan tindakan ini, yang pertama untuk mengurangi stres dan juga meningkatkan relaksasi otot-otot punggung Bapak. Yang kedua, untuk mengurangi nyeri punggung dan mengurangi ketegangan otot-otot punggung Bapak. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan aliran darah di area punggung Pak Agus. Kurang lebih nanti saya akan melakukan tindakan ini selama 4 menit. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Pak? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya nanti akan melakukan mesek punggung ya, Pak. Bapak kira-kira setuju untuk saya lakukan mesek punggung? Baik Pak, kalau setuju terima kasih ya Pak. Pasien dan keluarga memberikan persetujuan untuk dilakukan tindakan. Kita melakukan kebersihan tangan dengan 6 langkah secara benar. Kemudian menggunakan APD, yaitu masker, jas, dan sarung tangan. Kemudian memberikan posisi yang nyaman untuk pasien. Di sini bisa miring ke kanan atau miring ke kiri sesuai dengan kondisi dan keadaan pasien. Kemudian kita memposisikan diri kita bisa di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri pasien. Jika pasien miring ke kanan, berarti kita memposisikan diri kita di sebelah kiri pasien. Namun apabila pasien itu miring ke kiri, berarti kita memposisikan diri kita di sebelah kanan pasien. Kemudian kita melepaskan baju pasien. Dalam melepas baju pasien ini kita tetap menjaga privasi pasien. Setelah itu kita mengambil minyak virgin coconut oil sebanyak 2 cc.
kita letakkan di mangkok kecil yang sudah kita siapkan. Kemudian kita oleskan secara merata pada area punggung, pada sakrum, dan juga pada skapula. Masase dimulai dari sakrum kanan dan kiri dengan menggunakan telapak tangan, dilakukan secara memutar. Setelah dari sakrum, kemudian naik ke bagian tengah punggung. Dilakukan juga gerakan memutar. Dan ini dilakukan selama 4 kali hitungan. Setelah itu kita sejajarkan kembali telapak tangan, kemudian naik ke atas ke area skapula, dan kita lakukan gerakan memutar ke arah luar selama 4 kali hitungan juga, dan kemudian kembali ke arah sakrum dengan menggosok pinggiran punggung sampai ke sakrum. Lakukan Mesic Effleurets ini selama 4 menit. Ini persiapan alat yang harus kita siapkan sebelum melakukan Mesic punggung dengan metode Effleurets. Kemudian kita mulai masase dari arah sakrum dengan gerakan memutar 4 hitungan, sakrum kanan kiri, kemudian menuju ke tengah. Menuju ke tengah kita lakukan gerakan memutar pula 4 hitungan. Kemudian setelah itu naik ke atas menuju ke skapula. Kita lakukan skapula kanan kiri dengan gerakan memutar 4 hitungan pula. Setelah itu tangan turun ke bawah ke arah sakrum melalui samping punggung. Lakukan Mesic Effleurets ini selama 4 menit dengan satu siklus gerakan itu 30 detik. Selama kita melakukan Mesic Effleurets, kita awasi tanda-tanda vital seperti tekanan darah, pernafasan, saturasi oksigen, suhu badan, dan irama jantung dan nadi. Apabila dalam kita melakukan Mesic Effleurets ini terjadi perubahan tanda-tanda vital secara signifikan, maka tindakan masase punggung dengan metode Effleurets ini harus kita hentikan. Setelah selesai melakukan Mesic punggung atau pemijatan, kita posisikan kembali pasien dan kita rapikan pasien senyaman mungkin. Kemudian kita rapikan alat-alat yang sudah kita gunakan. Kita kembalikan alat-alat ke tempat semula. Kemudian kita lepaskan APD sesuai dengan prosedur. Kemudian kita lakukan kebersihan tangan dengan 6 langkah benar. Dan yang terakhir, kita ucapkan salam dan sampaikan pesan kepada pasien ataupun keluarga. Bila muncul reaksi alergi seperti gatal-gatal, bentol-bentol pada kulit, segera untuk menekan bel atau memanggil perawat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kemudian kita kontrak waktu selanjutnya. Terima kasih Pak Agus atas kerjasamanya dan juga sudah bersedia untuk dilakukan tindakan Mesic punggung. Nanti saya akan kesini lagi nanti siang untuk kembali ke ruangan Bapak, ke kamar Bapak untuk melihat apakah ada tanda-tanda reaksi alergi atau tidak. Selamat siang Pak, terima kasih.